7. Sudah boleh diangkut? Ya, angkat. Sini. Neng. Neng. Apa? Rambutmu. Kenapa rambutku? Rambutmu yang hitam, bagai malam tanpa rembulan. Lehermu yang jenjang, bagai kijang yang berlari-lari. Kak. Yang tadi 27 kilo. Ya, Catat. ya, Catat. ya. Pagi-pagi sudah pacaran. Pemuda apa itu? Bang. Apa sih enaknya pacaran pagi-pagi? Memang Juragan, Pak SK itu payah. Di samping suka pacaran, dia juga mata keranjang. Dan kalau janji suka bohong. Kok kamu tahu? Oh, apal. 30 kilo ya? Ya, dulu kan Pak Mandor itu pernah ngejar-ngejar saya. Sebenarnya saya sudah dijodohkan dengan tukang kredit. Oh. Tapi karena rayuan Pak Mandor itu berseni, saya jadi pasrah. Oh. Sekarang begitu melihatnya lebih cantik dikit aja. Angkat. Siapa? Iya. Buah hatiku. Seandainya ladang kol ini lautan, luas dan bebas. Akhir. Ingin kau kuajak berlayar menurut... terputus lagi. Bagian pengupasan diawasi. Ini daun-daun yang busuk dibuang. Iya, dibuang. Cara buang sih paling gampang, ya Neng ya. Kakek. Ira. Kakek sampai kaget. Sudah mau berangkat? Hampir jam 7, Kak. Oh, ya. Ayo. Yuk. Ayo. Neng, kalau saya jadi ke Jakarta nanti, Neneng pasti saya belikan baju. Kamu kok manas-manasi saya setiap hari sih? Kok marah? Siapa yang manas-manasin? Kamu dulu sama saya rayuanmu kok enggak pakai Jakarta-Jakartaan? Dulu saya kan belum jadi mandor, lain dong. Minta rayuan kok maksa.
boleh buktikan. Ulangan kali ini pasti aku yang menang. Tapi Ira susah untuk dikalahkan, Ria. Ini emang luar biasa. Ah, coba kalau dia nggak sayang guru. Soalnya dia benar-benar jilat. Ira. Yuk, Kak. Ya, Dah. ya, Dah. ya. Dia datang. Kenapa mesti takut? Emang nyatanya begitu? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ria. Yuk. Yuk, yuk. 1-0. Jangan lupa pulangnya beli pupuk. Iya. Sama... Mau pesen apa, Neng? Lipstick. Ya, lipstick. Iya, iya. Berangkat. Pak Mandor, pulang dulu. Katanya bonceng, Neng. Ah, nggak mau. Nanti jatuh kayak si Elis yang kemarin Pak Mandor boncengi. Sekarang lain, Neng. Saya sudah ahli. Kemarin ngebut. Mau ya? Enggak. Orang nggak mau dipaksa. Udah, saya aja yang naik. Ayo ngebut Pak Mandor. Marmo. Bukunya masukkan. Hei. Tulisan siapa ini? Saya, Pak Guru. Dia yang minta. Ria, apa maksudmu? Saya... Ira, diam. Kenapa dikasih? Saya takut diancam, Pak. Awas. Kalau terjadi sekali lagi, keluar. Tidak boleh ikut ulangan. Mengerti? Goblok. Maaf, Pak. Untung nggak kena leher. Untung. Awas kalau ngebut lagi. Saya jual motormu. Boleh jalan kaki ke sawah tiap pagi. Soalnya buru-buru, Pak. Bawa surat penting. Dari Juragan Yusuf. Kok kamu yang bawa? Tadi kebetulan ketemu tukang pos di rumah Pak Lurah.
nanti mati. Nah, mati kan? Orang bilang jangan disenggol. Saya tidak nyenggol. Ira nggak ngerti kenapa Ria sampai hati berbuat begitu. Dari dulu dia memang iri sama kamu, Ira. Karena kamu pandai dan banyak guru-guru yang sayang. Iya, dia mau menjatuhkan namamu, Ira. Saya pernah diajak berkomplot untuk memusuhi kamu, tapi saya nggak mau. Bikin surat asal nyoret saja. Nggak pakai otak. Ikat. Ikat! Sini. Umurnya kendor. Nyengir. Nomor telepon cucu berapa? 824 154. 824. Catat. Maaf, Pak. Darurat. Tidak ada kertas. Sudah tua main gelitik-gelitikan. Sudah. Kap, tutup. Ya. Sudah tua kok ngebut. Kek! Kakek mau kemana? Bagaimana ulangannya? Begini. Tidak mungkin. Cucu kakek mesti nomor 1. Kayak kakeknya. Dulu kakek selalu begini. Kakek mau ke kantor telepon dulu. Ada urusan penting dengan bapak. Cium dulu dong. Kakek kamu dulunya pasti pembalap, bukan? Dulunya kakekku pemain sepak bola. Jadi kalau menginjak gas nggak bisa pelan. Tolong sambung Jakarta. Nomor berapa, Pak? Nomor? Nomor 824 154. Silakan masuk, Pak. Oh iya. Hah? Waduh, itu tadi nomor mobil. Halo, Ya, ini Ucup ya? bukan Pak. Ini perusahaan peti mati. Perusahaan peti mati. Saya mau bicara sama si Ucup, menantu saya. Wah, di sini nggak ada nama Ucok. Ada juga Utai, tukang mandiin mayat. Astagfirullah. Salah sambung. Tolong sambungkan saya, Pak. Kemana? Bandung. Nomor berapa? 735 nomor 1. Segera. Ya, betul.
Goblok. Tadi nomornya salah. Berapa? 350410. Catat! Halo? Siapa ini? Aku. Ini Ucup ya? Bicara yang sopan sedikit ya. Ini Ucup apa bukan? Di sini Dr. Andes Sub Yusuf Cakra Dinata. Project Manager Greenfield Real Estate. Dengar kubit baplang. Siapa? Ini aku, mertuamu. Oh, Bapak. Kumaha damang, Pak? Semuanya baik, Pak. Ucup. Kalau nulis surat dipikir dulu kenapa sih? Hah? Soal apa, Pak? Kamu tahu, Ucup, untuk ulang tahun Ira yang ke-12 ini, aku sudah membuat rencananya sejak 9 bulan yang lalu. Jangan kau acak-acak seenaknya. Begini, Pak. Maaf. Maksud saya, sejak Puspasari meninggal, Ira kan selalu merayakan ulang tahunnya di rumah Bapak. Jadi, apa salahnya untuk sekali ini dirayakan di rumah saya, Pak? Tidak bisa. Justru karena anak tunggal putra meninggal dunia, maka Ira sebagai gantinya. Tapi, Pak, Dengar. Dari dulu setiap ucapanku adalah perintah. Ulang tahun Ira tetap diselenggarakan di rumahku. Kakeknya, Dedek. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ira, tiup lilinnya, tiup. Ayo, tiup. Lagi. semoga kau tetap jadi juara, Ira. Dan Bapak janji, kalau Ira nanti lulus dalam ujian, kita piknik ke Bali. Betul ya, Pak? Iya. Sama kakek kan? Oh, tentu, tentu. Ira, potong kuenya. Nah, giliran kakek makan kue. Sekarang, Ira, mau kasih apa sama kakek? Ya, masa Ira ulang tahun, kakek yang minta hadiah. Iya dong, sebagai rasa kasih sayang. Ira, nyanyi buat kakek. Ayo. Ayo. Ada pria yang gagah perkasa, dia cakep luar biasa.
jantung hatiku. Kakek sayang, tersenyumlah padaku. Kakek sayang, engkau jantung hatiku. Kakek sayang, tersenyumlah padaku. Kakek sayang, engkau jantung hatiku. Tenang. Tenang anak-anak. Dengarkan, tenang. Nah, diam dulu. Dengarkan. Sebentar lagi, kalian akan Bapak perkenalkan dengan ibu guru baru, calon wali kelas kalian. Namanya, biar ibu guru sendiri yang menulis, ya? Ya, Pak. Mari, Bu. Terima kasih. Namanya bagus. Orangnya pasti cakep. Idi, genit. Memang orangnya cakep, kek. Ramah lagi. Iya. Iya. Tadi kita pulang sama-sama. Oh. Duit bilang, dia masih numpang di rumah Bu Mulyo. Oh ya? Kalau bisa, dia mau cari kos sendiri, kek. Iya ya? Iya. Kalau Buit mau, di rumah Ira boleh. Kakek pasti senang. Ira jadi ada teman. Kakek. Iya. Ira ikut kakek, Bu. Ibu Ira sudah meninggal. Bapak Ira kerja di Jakarta. Rumah kakek luas. Banyak kamar-kamar yang kosong. Oh ya? Iya. Nah, Ira lewat sana, Bu. Oh ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu Guru boleh tidur sama Ira ya? Atau kalau mau lebih privat, ambil saja kamar satunya. Terima kasih, Pak. Iskak, Ya. Oh. Ya kan? ini Iskak. Dia mandor yang mengatur pekerja-pekerja di kebun kol. Dia mengatur segalanya di sini. Dari urusan surat menyurat sampai urusan pembukuan. Dari urusan gizi sampai urusan kebersihan. Oh, ya. Termasuk memberi makan anjing dan menyuntik ayam-ayam yang sakit. Bang Iskak, ini Ibu Guru Ira. Oh, perkenalkan, Eska. Widya Stuti. Oh, Widyastuti. Jadi panggilannya apa ya? Oh, Butut. Masa Butut? Bu Wit gitu? Oh ya, Buwit. Iskak, bersihkan kamar samping. Dan siapkan segala sesuatunya buat Bu Guru. Ya, siap. Permisi. Ini tugas kebersihan. Kita lihat kamarnya, Bu Wit. Permisi, Pak. Iya. Sebenarnya, Ira selalu kesepian di rumah ini. Kadang-kadang, Ira ingin sekali nginap di rumah Dewi. Tapi, kakek selalu melarang. Dewi dong yang suruh nginap di sini. Gak bisa, Bu Wit. Kalau malam, Dewi membantu ibunya membuat kue. Untuk jualan besok paginya. Kasihan deh Dewi. Kalau bapak sakit, nggak ada harapan dapat duit.
dia nggak bisa jualan. Kenapa nggak bilang-bilang sama Ira? Ira punya duit? Enggak. Ini uang Ira sendiri. Masih ada di Tabanas. Nanti kita ambil ya. Dan besok Dewi harus masuk sekolah. Sayang kan, ujian sudah dekat. Kau terlalu baik padaku, Ira. Kalau malam minggu, Ira juga belajar? Enggak dong. Kadang-kadang main catur sama Mang Iskak. Atau nonton film sama kakek. Oh ya? Kenapa? Enggak. Ira, jangan cepat-cepat, nanti jatuh. Ayo, Buit. Ayo. Kita sudah terlalu jauh, Ira. Sedikit lagi. Di sana ada air terjun yang bagus sekali. Iya, tapi nanti Ira kecapean. Enggak. Ayo. Buit. Buit. Aduh. Ira. Ira, kenapa Ira? Nggak apa-apa, cuma tiba-tiba kaki kanan Ira seperti kejang. Nggak bisa digerakkan. Aduh. Kebentur kayu? Enggak. Aduh. Kaki kamu pasti terkilir. Dan bengkak itu terjadi karena ada otot-otot yang kejang. Buit baluri beras kencur ya? Aduh. Kakek ingat. Ada dukun urut kenalan kakek. Dulu ketika si Iskak jatuh dari pohon nangka, dia yang ngurut. Mana Iskaknya? Iskak? Pasti ngayap lagi. Aduh. Kemana sih itu orang? Nenengku, sayangku, kasihku, pujaanku. Bagaikan ombak samudra yang menggebu-gebu. Bagaikan angin puting beliung yang menderu-deru. Begitu hasrat hatiku. Ingin berjumpa denganmu. Sayang. Pingin ketemu begitu aja kok serem amat. Pakai angin topan segala. Oh, itu kan ibarat. Supaya kedengarannya lebih romantis. Kalau mau datang sih datang aja. Kang Dulo kemarin datang, juga datang aja. Nggak pakai ombak samudra. Hah? Si Dulo datang kemari? Iya. Dia mau ngajak Neneng jalan-jalan. Nonton bioskop. Jangan manas-manasin. Saya bisa marah. Memangnya Pak Mandot maunya apa? Neneng,
Tidak terasakah bahwa setiap detak denyut nadiku menghimbau kasih sayang? Tidak terasakah bahwa setiap dengus nafasku berbau rindu? Tidak terasakah bahwa setiap langkah kaki... Hati atuh, Pak Mandor. Sakit? Iskak! 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 Aduh! Neng, jangan keras-keras. Sakit, Pak Mandor? Mungkin tulangnya remuk. Remuk? Masa kejatuhan motor tulangnya bisa remuk? Nakut-nakuti, Pak Mandor. Kemarin si Salim yang dekat masjid jatuhan martil, kepalanya pecah. Dan tolong sekali lagi, Neng. Jangan panggil aku Pak Mandor. Terlalu formal, terlalu resmi. Sebenarnya Pak Mandor lebih cocok dipanggil seniman. Jangan. Seniman itu kalau nganggur terlalu lama dan tidak ada harapan dapat pensiun. Habis Neneng mesti panggil apa? Panggil apa saja. Kalau lagi dinas, boleh panggil mandor. Di luar dinas, panggil akang. Akang. Aduh, kakiku. Terima kasih. Akang Iskak. Aduh, dunia aku. Juragan cepat datang. Baik kakinya. Tidak apa-apa. Iya kan? Panggil tukang urut. Kaki saya sudah sembuh. Panggil tukang urut, Ira kakinya terkilir. Oh, iya. Oh, Ya. kalau begitu saya pergi dulu. Ya. Besok masuk kerja ya, Neng? Iya. Jangan bolos seperti kemarin. Ada baiknya juga kita coba. Siapa tahu Ira benar-benar keseleo. Sekedar diurutkan bisa sembuh. Tapi rasanya seperti bisul, Boit. Sakit sekali. Mari. Silakan, Bu. Aduh. Makanya kalau main jangan nakal-nakal ya. Aduh. 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 Gak apa-apa. Aduh. Selamat pagi. Oke. Pagi, Pak Teng. Ira rasa bukan terkilir, Bu Wit. Setelah diurut, rasanya makin nyeri.
Kita tunggu saja hasilnya, Ira. Biasanya, orang diurut itu memang tidak langsung sembuh. Ira. Ira. Kakek belikan kue kesenanganmu. Bolo kukus dan kroket kentang. Pasti enak. Bolo kukus. Ayo. Ayo. Ira sudah kenyang, kek. Kalau Ira nggak sekolah, bisa ketinggalan pelajaran dong. Mana ujian sudah dekat lagi. Kan ada Bu Wit. Ira bisa belajar di rumah. Mestinya Ira makan biar sedikit. Kasihan. Kakek sudah capek-capek membelikan. Ira tidak harus makan, Bu Wit. Ayo, sedikit saja. Ya? Kok tiduran di sini, Ira? Nanti Bu Guru terganggu. Weh, orang duit boleh kok. Buat sementara saja, Pak. Selama kakinya masih sakit. Tuh. Hati-hati. Hati-hati. Ira di sini sebentar ya. Pak dokter mau omong-omong sedikitin kakek. Mari, Pak. Iya. Bagaimana, dokter? Sementara sudah saya kasih antibiotika. Iya. Tapi saya agak khawatir, Pak. Iya, iya. Mari. Silahkan. Terima kasih. Hasil röntgen sama sekali tidak menunjukkan adanya retak tulang. Tapi peradangan jelas kelihatan. Iya, iya. Sedang hasil biopsi setelah diadakan pemeriksaan di bagian laboratorium. Kenapa, Dok? Saya takut ini semacam kanker, Pak. Kanker? Maksud saya kanker tulang, Pak. Sebaiknya Ira dibawa ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan pemeriksaan laboratorium di sini keliru. Di sana perawatan rumah sakitnya jauh lebih sempurna. Begitu gejalanya sudah diketahui, bisa langsung ditanggulangi, Pak. Kalau saya jadi Ira, biar sakit, tetap aja masuk. Kita kan mau ujian, ketinggalan pelajaran, bisa nggak lulus. Tapi Ira nggak bisa jalan kan, Ria? Hah? Kalau perlu, pakai tongkat. Persaingan kita jadi nggak seru. Kalau tahun ini saya jadi bintang pelajar, kayaknya kurang serak. Kenapa?
Kurang srek aja. Kalau dia kalah, dia masih punya alasan. Nggak ngikuti pelajaran. Bukan itu soalnya. Aku ingin kasih sayangku pada Ira. Dan cinta Ira padaku utuh. Tidak ada orang ketiga. Aku tahu perasaan Bu Guru. Tapi tolong, kali ini aku ingin cuma aku yang mencurahkan kasih sayang pada Ira. Saya mengerti. Saya mengerti. Terima kasih. Ini ganas sekali. Osteosarkoma, sejenis tumor yang berasal dari tulang. Bagaimana menurut dokter? Selekas mungkin harus dipotong. Amputasi. Selagi foto paru-paru belum menunjukkan adanya anak sebar. Apa tidak ada jalan lain, dokter? Tumor jenis ini tidak dapat dijinakkan dengan cesium ataupun penyinaran kobalt. Pokoknya aku tidak setuju. Kalau sampai kaki Ira diamputasi. Ini nih keputusan. Pak, ini tumor ganas. Kalau sampai anak sebarnya menyerang jantung dan paru-paru, ini bisa menyebabkan kematian Ira. Biar. Pak, Ira satu-satunya milik saya. Kalau memang dia mesti mati, pergilah dengan jasad yang utuh. Jangan terpisah-pisah begitu. Ira tidak akan mati, Pak. Kalau kita menurut nasihat dokter. Saya tak tega. Kaki Ira buntu. Bapak pikir saya tega. Tapi saya takut kehilangan Ira. Terima kasih, Suster. Iya. Ira. Bagaimana menurut dokter, Pak?
Kok diam semua? Begini ya, Ira. Menurut penyelidikan dokter bagian laboratorium, ternyata kaki Ira terserang kanker. Ya. Dan jalan satu-satunya untuk penyembuhan, kaki Ira harus dipotong sampai batas lutut. Ira akan cacat seumur hidup dong. Ira, di dunia ini banyak sekali orang-orang yang cacat jasmaninya. Ya. Tidak sempurna. Kau masih ingat cerita Mr. Karen? Ya. Pengusaha pabrik sepatu. Orangnya cacat. Kedua kakinya buntung. Tapi dia sukses. Dan nanti Bapak belikan Ira kaki palsu yang persis kaki asli. Ya. Dengan kaki palsu, jalannya Ira tentu lucu sekali ya, Kek. Oh, tidak, Ira. Tidak. Ira, Bapak dan kakek cuma mencarikan jalan yang terbaik buat Ira. Selanjutnya, terserah Ira sendiri. Tapi inilah satu-satunya jalan yang terbaik menurut dokter. Iya deh. Tapi kakek harus nungguin kalau Ira operasi. Ya? Iya. Ira. Bu Wit yang baik. Lusa, murid Bu Wit ada yang kakinya cacat. Ira. Kaki Ira yang sakit, menurut dokter harus dipotong. Sayang Bu Wit tidak bisa ikut ke Jakarta. Jadi, tidak bisa melihat Ira yang utuh untuk terakhir kalinya. Kakekmu tidak mengizinkan, sahabatku. Kakekmu tidak mengizinkan. Ira cuma mohon doa restu Bu Wit agar Ira tetap tabah dan operasi Ira selamat. Ya.
Kenapa, Ding Ira? Kakinya gatal. Mama nggak rugi ya? Biarkan mereka saling mengucapkan perpisahan. Terakhir kalinya, kaki kanan dan kiri berkumpul. Ira mau apa? Cuma mau duduk. Sekarang tidak sakit lagi, Kek. Waktu belum dipotong, sakitnya minta ampun. Bapak kemana, Kek? Lagi beli kursi roda buat Ira. Ira nanti bisa belajar memakainya sebelum Pak Dokter mengizinkan Ira pulang. Ya. Kasihan, anaknya manis, sayang kakinya buntung. Sejak lahir kau bersatu, kemanapun membantuku, sedih dan gembira kau ikut bersama. Kini saudaramu telah tiada, menanggung berat badanku, tak semudah bagai dulu. Kasihan dirimu, beratnya bebanmu, engkau tegar selama hidupku. Tuhan Maha Penyayang.
Terima kasih ya, Deni. Iya. Dewi, nanti malam kita belajar bersama ya? Ya. Kamu sudah datang, Deni. Tanti juga nanti mau ikut. Ayo, Ira. Yuk. Dah. Dah. Kakek sudah lama sekali menunggu. Kek, tadi ada teman Ira yang ngeledek terus. Siapa? Siapa? Desi, Yari. Udah apa? Kita kerjain Ira yuk. Yuk. Ayo. Gak apa. Awas, awas. Bimo mau liwat. Barangkali kalau ada perlombaan kaki pakai kursi roda, lebih seru ya. Kocak. Ria, jangan kelewatan. Kasihan kan? Ira, maaf ya. Saya nggak sengaja deh ngeledek. Bener. Nggak apa-apa. Mengapa Ira tidak bilang saja sama Bu Wit? Biar si Ria itu disetrap. Buat apa, Kek? Ira tidak mau mencelakakan orang. Biar saja. Barangkali kalau Ria kakinya pernah buntung seperti Ira, pasti dia tidak akan ngeledek. Buat apa, Neng? Yang sudah kekecilan, Ira mau kasih anaknya Bu Harjo. Oh. Sayang kan? Di sini juga tidak dipakai. Terima kasih, Neng. Terima kasih, Cik Ira. Kembali, permisi. Mari. Mari. Sudah selesai, Ira? Sudah, Bu. Ira, sudah siap? Sudah, Bu. Ira. Ira. Kita jalan ke sana yuk. Yuk. Ada yang ingin ku katakan padamu, Ira. Apa, Ria? Maukah kau memaafkanku, Ira? Ria, aku selalu iri hati. Aku selalu menyakiti hatimu.
Maukah Ira? Aku tak pernah dendam padamu, Ria. Sungguh. Kita jalan-jalan yuk. Yuk. Aku yang dorong kursimu ya. Dari dulu, aku ingin sekali menjadi juara kelas. Tapi aku selalu kalah denganmu. Aku iri padamu. Dalam hati kecilku, aku mengagumimu. Kau pandai. Aku cuma senang belajar ya. Separuh dari waktu senggangku, aku gunakan untuk belajar. Kau tahu Ira, ayahku menjanjikan kalau aku jadi juara kelas, aku akan diberikan sepeda mini. Tapi itu tak pernah terjadi. Aku selalu hanya juara 2. Obat batuknya sudah diminum, Ira. Kak, Ah, bekas kaki Ira yang dipotong. Kok sakit lagi? ah. Barangkali infeksi. Besok kita ke dokter lagi ya. Pulang ujian ya, Kek. Besok yang terakhir. Iya, iya. Ah, iya. Kalau dengan resep ini tidak ada perubahan, Ira rentgen paru-paru, ya, anak manis? Iya, Ya? Pak. Kira-kira? Diagnosis saya semacam bronkitis, Pak. Cepat sembuh ya. Ira masih ada ujian. Tadi yang terakhir. Mudah-mudahan lulus ya. Terima kasih. Ha-ha. Untuk tahun ini, sebagai bintang pelajar, tenang, tenang anak-anak. Tenang, tenang semua. Dengarkan. Temanmu, Ria Irawan. Iya. Selamat ya, terima kasih. Ria mana Ria? Ria Irawan supaya maju ke depan untuk menerima hadiah. Sebagai juara kedua, temanmu, Ira Maya. Selamat ya. Teman-temanku yang tercinta, serta bapak-bapak ibu guru yang kami cintai.
Sebenarnya, saya tidak patut menerima hadiah ini. Sebab, dalam ujian sekali ini, sang juara sejati mendapat halangan. Dia sakit, hingga lama tak bisa mengikuti pelajaran. Maka kalau sekarang saya menjadi juara, itu hanya kehormatan saja. Sang juara sejati tetap Ira. Kau terlalu merendahkan diri, Ria. Percayalah, kau pun juara sejati. Ayo. Tarik. Ayo. Ayo dong ini dong. Aduh, loh, mereka kenapa nggak ambil buahnya? Ayo dong ini minum. Tante silakan tante. Aduh, udah lama. Aduh, salah biasa sekolah jajan. Ayo, Rian, Dewi, ini belum lagi. Enak ya, kan? Ya, kamu nggak bisa. Habisin ya. Ya. Ada baru 2. Kamu kemana aja? Malu. Ya, kamu sini lagi. Biarin deh, nanti pulang sekarang. Dewi, nanti tempenya di mana? Nggak tahu sama Dewi ya. Sini. Loh, kok nggak ambil kuenya? Mana ya? Iya, nanti Siti ambil sendiri. Iya, tinggal ya? Iya. Jangan malam-malam, loh. Pulangnya dijemput mama juga. Coba lagi yuk. Yuk. Tapi yang bagus ya? Iya. Gue heran ya. Mana? Kami ucapkan kepada Ira berbahagia seluruh dia, kawan semua ikut gembira, semoga jadi kenangan. Lulus ujian mau kemana? Lupakan luka, lupakan lara. Belajar giat, ini hasilnya. Buat di hati tangannya. Jangan putus asa selagi muda. Harapan bangsa dan negara kita semua. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih atas rahmatnya. Kita pasrahkan jiwa dan raga kepada Maha Pencipta. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Kawan-kawan, atas permintaan orang banyak, Bu Wit diharap menyanyi. Ibu Wit nggak bisa nyanyi. Ya. Kalau di kamar mandi kok bisa. Suaranya bagus, silakan sepuh. Ah, Mang Iskak. Ayo, Wit. Ini orang bukan sebagai guru, tapi sebagai sahabat. Sahabat anak-anak. Ayo dong, Bu. Ayo dong, Bu. Ayo, Bu.
tua. Anak-anak, jangan gitu. Siapa nanti akan mengajarmu? Banyak orang tidak tahu susah jadi guru. Banyak murid tidak tahu balas budi guru. Tiap hari bikin marah, bikin sakit hati. Tiap hari makan hati tanpa bela diri. Jadi sadari, murid salah, orang tua suka menutupi. Guru salah, kebanyakan tidak ampun lagi. Tanpa guru, murid-murid tidak akan mampu. Tanpa guru, murid-murid tidak akan maju. Jadi sadari, mana tahan, mana tahan. Murid nakal suka ganggu guru. Mana tahan, mana tahan. Mau marah diejek melulu. Mana tahan. Ira, Pak. 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 Rasanya dada Ira mau pecah, Pak. Iya, sabar. Sebentar lagi dokter datang. Ya? TBC kayak Mudah-mudahan bukan. Setelah kita dapat laporan dari laboratorium, baru ketahuan penyakit Ira. Ira mau disuntik lagi, Dok. Tidak. Tidak disuntik. Cuma cairan di paru-parumu itu akan disedot. Ini agak sakit loh. Dipati rasa dulu. Ira tidak takut kan? Ah. Dokter, Terpaksa harus dilakukan toraks fungsi. Ini akan melegakan pernapasan Ira. Metastase atau anak sebar dari kanker di kakinya sudah menyerang paru-paru. Ada harapan, dokter? Bisa diringankan dengan adriamycin. Tapi obat ini sangat langka.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tunggu mujizat dari Tuhan. Osteosarkoma terlalu ganas untuk disembuhkan, Pak. Ira. Buit. Semalam Ira mimpi bertemu dengan ibu di sebuah padang rumput yang hijau. Ibu memakai long dress putih dan bunga putih di sanggulnya. Dia melambaikan tangannya pada Ira. Ah, mimpikan kembang orang tidur, Ira. Tapi seolah-olah Ira benar-benar ada di tempat itu. Ibu naik mobil putih dan manggil-manggil Ira. Ira, kemari. Tapi Ira bilang, nanti saja. Ira nyusul, Bu. Ria kok nggak pernah kemari, Bu. Denny juga. Dewi. Kanker memang bisa nular, Bu. Enggak. Mungkin mereka sedang liburan ke rumah saudaranya. Ira kangen sekali. Iya, iya. Ira istirahat ya. Tiduran yang banyak, biar sakitnya cepat sembuh. Sebenarnya, Ira pingin sekali melihat sekolah kita. Bunga bugenvil yang Ira tanam tentu sudah tumbuh ya, Bu. Iya, iya.
Ira kalau main dengan teman-teman di sana. Kek, kita lihat kelas Ira. Yuk. Ria, Ria. Ira. Ira.